Yohanes 14 ayat 26 sampai 29. Kita baca dengan satu suara agak pelan ya. 1, 2. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Amin. Dari judul kita baca intisari khotbah 1, 2. Roh Kudus Parakletos. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Seperti Allah bersaksi akan Allah, Allah bersaksi akan Yesus, Yesus bersaksi akan diri Yesus. Kesaksian itu arti pembelaan yang tanggung jawab akan tugas jabatan itu Roh Kudus. Yesus adalah Parakletos orang Kristen. Roh Kudus adalah Parakletos Yesus. Parakletos itu artinya berada bersama, melayani, membela. Karena Yesus mati di salib, Dia menjadi orang berdosa, benar dari hukum dunia. Tubuh Yesus yang mati adalah wujud dan gambar Allah, yang firman menjadi tubuh. Dia memiliki gambar seorang hamba, menjadi seperti manusia, sehingga sampai mati di salib. Siapa akan mengenal keadaan ini dan membelanya? Hanya ketika Roh Kudus Parakletos datang, akan membela dan bersaksi mengenai Tuhan. Orang yang percaya adalah pemberita Injil, tetapi bukan saksi. Hanya dengan Roh Kudus saja bisa menjadi saksi Yesus. Tuhan ingin kita semua menjadi saksi, namun tanpa dorongan dan dapat menggenapi kehendak Tuhan. Yesus yang mati di salib adalah Anak Allah yang tidak ada dosa. Mari kita mendapat kesaksian Roh Kudus. Mari menjadi saksi Yesus. Parakletos datang hanya kepada orang-orang Kristen. Tetapi sebelum Yesus mati, siapapun tidak mungkin mendapatnya. Akan tetapi inilah saatnya. Terimalah Roh Kudus Parakletos. Amin. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu, Roh Kudus adalah yang hanya bersaksi kebenaran, truth itu artinya. Roh Kudus saja dapat memimpin kita ke seluruh kebenaran truth. Jadi tanpa roh kebenaran Roh Kudus, kita tidak mungkin mengenal kebenaran, kita tidak mungkin ke seluruh kebenaran. Itu berarti kita tidak mungkin mengenal Allah yang satu-satunya benar dan Yesus Kristus diutus olehnya, itu artinya. Roh Kudus sama sekali tidak mungkin bersaksi hukum Taurat atau membela hukum Taurat. Itu artinya meskipun seseorang
mengerti sekali hukum Taurat dan mematuhi sepertinya sempurna akan hukum Taurat, tapi tidak bisa disaksi oleh Roh Kudus, tidak bisa diakui oleh Roh Kudus gitu. Itu tidak bisa disaksi atau diakui oleh Roh Kudus itu bahaya sekali. Sebab kita percaya Yesus itu tujuannya apakah kita menjadi orang benar di dunia ini, dipuji dan diakui oleh orang dunia di sini, atau kita benar-benar mau mendapat hidup kekal. Pasti saudara akan jawab, kita percaya Yesus untuk memperoleh hidup kekal, gitu kan? Hidup kekal. Itu Yesus sudah pernah bilang, aku adalah jalan, kemudian kebenaran, terus hidup, itu kan? Yesus adalah yang tidak berubah selama-lamanya. Yesus saja satu jawaban yang selama-lamanya. Yesus saja hanya satu-satunya janji Allah dan hidup daripada Allah. Maka mereka yang mengenal Yesus itu adalah yang memiliki hidup. Mereka yang mengenal Yesus itu dia sudah memiliki satu-satunya jawaban, yakni yang mereka mengenal Yesus itu baru boleh ke hidup kekal, kemudian Yesus adalah jalan ke hidup kekal gitu. Maka apabila kita ada Yesus, kita sudah dapat jalan ke surga, kita sudah dapat hidup. Ini akan disaksi oleh Roh Kudus dan akan membawa kita ke jalan itu cara kita ke hidup kekalnya seperti itu. Jadi pertama harus ada jalan, kemudian bagaimana kita tidak keluar dari jalan, tapi kita ikut jalan itu terus sehingga kita tiba di hidup kekal. Maka orang yang hidup saja bisa berjalan jalan ke hidup kekal, gitu kan? Maka bagaimanapun harus ada Yesus. Kemudian orang yang ada Yesus ini baru dituntun oleh Roh Kudus sampai tiba di hidup kekal, gitu. Kemudian supaya kita tiba di hidup kekal, ada harus ada sesuatu kebangkitan, saudara, kebangkitan. Kebangkitan itu kita sudah tahu. Roma 8 ayat 11 itu Roh Kuduslah yang membangkitkan kita. Kita yang menerima Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada janji dari Allah, kamu akan dibangkitkan pada hari kebangkitan, begitu ya. Maka Roh Kudus yang datang di dalam diri kita memang sebagai Parakletos, di samping itu Roh Kudus akan membangkitkan kita dari kematian nanti hari ya. Maka itu kita perlu sekali kesaksian dari Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kesaksian dari Roh Kudus mengenai iman kita, kita tidak mungkin dibangkitkan. Kemudian kita tidak akan dibawa ke hidup kekal. Ini akan terjadi, saudara. Karena demikian, itu mereka yang berada di dalam hukum Taurat itu bahaya sekali. Karena Roh Kudus sama sekali tidak bersaksi tentang hukum Taurat. Jadi kita setiap hari Tuhan kita mendengar tidak boleh kita tinggal di hukum Taurat itu karena tidak bisa mendapat kesaksian dari Roh Kudus itu karenanya. Maka Roh Kudus sama sekali tidak akan bersaksi akan hukum Taurat. Itu yang saudara benar-benar harus mengerti. Maka kita tahu Roh Kudus hanya bersaksi tentang Injil atau kebenaran, truth, itu dengan kata lain Yesus gitu. Maka di dalam diri kita ada Yesuskah? Ada nama Yesuskah? Karena Yesus atau nama Yesus itulah hidup dan jalan ke surga.
kemudian itulah jawaban yang tidak akan berubah selama-lamanya. Baru kita bisa mendapat kesaksian dari Roh Kudus. Roh Kudus akan bersaksi di dalam orang ini ada Yesus, yaitu ada nama Yesus, yaitu ada hidup, ada jalan yang kekal ke surga, yaitu hidup kekal. Demikian disaksikan oleh Roh Kudus, kemudian Roh Kudus akan menuntun membawa kita ke hidup kekal, gitu. Jadi kita memang menjaga hukum Taurat dalam kehidupan kita pentingnya. Menjaga hukum Taurat itu penting, tapi kita harus mengerti menjaga hukum Taurat itu bukan untuk mendapat hidup kekal, bukan untuk mendapat kebangkitan pertama, tapi supaya mendandani tubuh kita dengan baju yang bersih gitu, atau linen yang putih halus. Untuk itu saja kita perlu pemeliharaan hukum Taurat, tetapi untuk mendapat hidup kekal dan ikut serta kebangkitan pertama, ini harus kita dipenuhi dengan Yesus, kebenaran, yaitu dipenuhi dengan nama Yesus, baru kita bisa disaksi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Inilah apa yang kita harus mengerti, saudara. Kita udah tahu juga, itu Allah yang menciptakan langit dan bumi semuanya. Itu Allah memang bagaimana? Tidak mungkin dilihat dengan mata jasmania kita, ya, tidak bisa dilihat. Jadi karena Allah tidak dapat dilihat, manusia kita sebenarnya bingung juga kan, bingung. Tapi Allah sudah membukakan diri terus, saudara. Pertama Allah kasih firman, saudara. Maka dunia sebenarnya, maksudnya dunia itu umat manusia kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu dari dulu, karena Allah sudah mewahyukan firman. Maka dunia dapat mengenal Allah melalui firman itu, melalui firman. Sekarang melalui firman kita dapat mengenal Allah. Sekarang dunia ingin mengenal Allah atau ingin mengenai dunia rohani dengan filsafat mereka dan atau dengan cara-cara mereka itu, saudara. Itu yang masalah juga, ya. Tetapi kalau Alkitab mengatakan dengan jelas, itu Allah sudah memberitahukan diri melalui firman-Nya. Kemudian Allah memberitahukan anak Allah pun dari Allah sendiri. Maka kita manusia kita hanya mengenal Allah oleh Allah sendiri, anak Allah pun oleh Allah sendiri. Maka kita harus kembali ke Alkitab. Allah memperkenalkan diri bagaimana, kemudian bagaimana Allah memperkenalkan anaknya sendiri bagaimana. Itu yang kita harus mengerti, saudara. Maka itu sesudah firman sudah datang kepada manusia kita, memang pertama itu dengan bentuk hukum Taurat dulu kan. Kemudian Allah benar-benar itu memperkenalkan diri kepada umat manusia secara jelas. Itulah ya kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Waktu Yesus keluar dari air, sudah dibaptis, itu Allah sudah memproklamasikan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Maka itu dengan kata-kata Allah akan anak Allah Yesus Kristus, kita bisa tahu juga bagaimana kita bisa menjadi kesayangan Allah, bagaimana kita bisa menjadi yang berkenan kepada Allah. Bisa tahu, saudara. Mengapa Yesus diakui oleh Allah sendiri sebagai yang berkenan kepadanya? Itu karena Yesus tidak pernah menolak Allah, Yesus tidak pernah memberontak Allah sedikit pun, tapi Yesus itu taat kepada Allah Bapa dengan sempurna. Inilah yang kunci Yesus menjadi yang berkenan kepada Allah, saudara. Dari situ kita bisa tahu juga, itu umat manusia kita yang kecil dan hina ini, bagaimana kita bisa menjadi yang berkenan kepada Allah gitu. Pertama kita harus menjadi yang dikasihi oleh Allah dulu, saudara. Yang dikasihi oleh Allah caranya bagaimana? Hanya minum darah Yesus, hanya mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Kristus. Dengan demikian kita minum darah Yesus, dan dengan minum darah Yesus kalau kita sudah mendapat penghapusan dosa, kita sudah menjadi
kesayangan Allah, saudara. Dan sesudah kesayangan menjadi kesayangan Allah, bagaimana kita menjadi yang berkenan kepada Allah? Ini yang hanya ikut Yesus saja. Yesus adalah jalan, saudara. Maka seperti Yesus, kalau kita benar-benar menuruti semua perintah dari Allah, taat kepada Allah, kemudian apapun ditunjuk oleh Allah, kita terima saja, meskipun kita diancam penggal, diancam penjara, ya. Tapi kita tidak boleh takut dengan mereka yang membunuh tubuh kita, tapi kita harus takut akan Allah yang bisa mencampakkan roja kita di dalam neraka kan. Dengan prinsip iman seperti ini, kita tidak boleh digoncangkan dengan ancaman-ancaman dari dunia, tapi seperti Yesus yang lakukan, kita tetap taat kepada Allah. Dengan demikian kita bisa itu mendapat kasih, itu tentu, tapi kita menjadi yang berkenan kepada Allah. Ini demikian kita. Alkitab mengatakan kehidupan iman kita sebenarnya sangat jelas dan sebenarnya sangat gampang, saudara. Ini dikatakan. Kalau kita lihat Adam itu bagaimana dia sebenarnya dia dikasih oleh Allah seluruh dunia ada berapa ya? Jumlah manusia memang berapa kita tidak tahu, tapi begitu banyak manusia ada di muka bumi, tapi dia betapa berkenan kepada Allah, kemudian Allah merasa cocok dengan dia, maka dia dipilih oleh Allah. Satu-satunya yang dipilih oleh Allah. Demikian dia sebenarnya menarik perhatian Allah juga, dia sangat diakui oleh Allah juga, tapi dia mengecewakan Allah. Mengecewakan Allah, saudara. Itu hanya dengan godaan dari istri saudara, maka dia menjadi orang yang dikeluarkan atau disingkirkan dari Allah, saudara. Jadi disitulah kita bisa mengerti bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Maka itu Yesus Kristus itu anak manusia yang datang sebagai Adam yang terakhir. Dia tidak pernah itu mengecewakan Allah, saudara. Dari kelahiran sampai meninggal dunia, itu Yesus benar-benar dia taat kepada Bapa, saudara. Betapa susahnya kehidupan Yesus. Betapa susahnya kehidupan Yesus, saudara, kita tahu. Melalui kehidupan Yesus kita udah cukup mengerti dunia yang dimana kita lahir ini itu bukan suatu tempat yang gampang, gitu ya. Masa anak Allah sendiri demikian menderita dan sengsara. Anak Allah sendiri, saudara. Lewati dunia ini sebagai orang yang paling miskin, sepertinya pengemis, mengembara, tempat tinggal aja tidak ada, makan pun belum tentu ada. Jadi demikian Yesus mengembara di daerah Palestina waktu berada di dunia ini, sehingga mengatakan itu bagi anak manusia tidak ada tempat yang meletakkan kepalanya. Itu sedangkan serigala juga ada atau burung pipit juga ada. Jadi demikian itu anak Allah yang datang ke dunia ini benar-benar dia dilandasi dengan maut, dengan dusta dari dunia, dengan kejahatan yang keluar dari iblis itu. Namun demikian Yesus tidak pernah mempersalahkan Bapa. Mengapa Bapa memberi tugas yang berat seperti ini, gitu? Tidak pernah bicara. Kemudian apa yang dia dapat daripada Allah, dia tunduk dan taat semuanya. Yang secara terakhir harus mati besok tanpa dosa. Kemudian melalui kematian seperti itu, seluruh dunia akan mengejek-ejek. Di mana ada Allah? Katanya kamu anak Allah, bukankah kamu tidak dipeduli oleh Allah? Berarti tidak ada Allah. Allah mati. Atau meskipun ada Allah, kamu bukan anak Allah. Atau meskipun kamu anak Allah, kamu tidak disayangi, dibenci. Kemudian Allah tidak mampu untuk menghidupkan anaknya sendiri. Berbagai omongan kotor
yang menghujat Allah itu akan timbul melalui kematiannya. Jadi kehormatan akan Allah pasti sepertinya terluka. Namun karena masalah ini itu Yesus memang hatinya seperti mati rasanya. Namun demikian Yesus tahu saudara, apapun kehendak Allah itu harus terjadi. Dan meskipun seluruh dunia mengejek-ejek Allah, keputusan Allah itu paling benar. Kebodohan Allah lebih daripada kepintaran manusia. Itu karena Yesus tahu, maka Yesus menerima semuanya. Jadilah sesuai kehendak Bapa, gitu ya. Jadi demikian Yesus sungguh dia menghormati Bapa, kemudian mentaati kepada Bapa, kemudian dia tidak tergoncang sedikit pun dengan lingkungan yang sangat gelap dan sangat jahat itu saudara. Biasa kita kadang-kadang kita itu hati kita tegas gitu dengan akan firman, akan janji Allah, tapi karena omongan dari luar atau ancaman dari lingkungan kita tergoyah saudara. Ini kelihatannya omongan orang ini benar. Itu sepertinya Allah lupa akan aku, atau Allah benci aku. Allah tidak akan menerapkan janji akan aku. Demikian kita bisa juga tergoncang saudara. Tapi kalau Tuhan kita tidak pernah seperti itu saudara. Jadi dia sungguh mengasihi Bapa dengan penuh air mata, dengan penuh suruhan doa. Dia memberitahukan iman dia, kasih akan dia, kemudian dia tetap pegang akan janji Allah, kemudian dia tetap menuruti pada perintahnya. Demikian Yesus berkenan menyenangkan Allah saudara, menyenangkan Allah. Jadi cara yang bagaimana kita bisa menyenangkan Allah, itu kita dapat belajar dari kehidupan Yesus saudara. Waktu Yesus berada di dunia ini, murid-murid Yesus pun itu sering mengatakan, ini siapa sehingga dia bisa melakukan seperti ini? Mereka bicara begitu saudara. Itu berarti sebenarnya tidak ada yang mengenal Yesus sebagai anak Allah. Memang pada suatu hari Petrus karena dia diberi inspirasi dari Allah Bapa, dia pernah mengakui engkau adalah anak Allah dan Kristus, pernah saudara. Tapi sesudah itu dia terguncang-guncang juga. Kita udah tahu gitu. Waktu Yesus ditangkap, dia 3 kali menyangkal Yesus. Jadi demikian itu manusia kita kadang itu tercapai iman, sering kita jatuh, kemudian kita ragu-ragu akan Allah. Demikian saudara. Maka Yesus yang datang ke dunia ini, pada waktu Yesus berada di dunia ini, tidak ada satupun yang tahu dia siapa. Kemudian mengapa dia menderita sengsara itu juga orang nggak tahu saudara. Karenanya banyak orang berpikir itu Yesus dia menderita dan sengsara karena kesalahan dia gitu kan. Itu ditulis dalam itu kan Yesaya berapa ya, 53 atau 50. Jadi orang dunia mengapa dia begitu menderita, mereka tidak tahu saudara. Mengapa dia dihina, mengapa dia dibuang sama orang, mengapa dia begitu dibenci sama orang, mengapa dia harus hidup sebagai orang yang miskin, kemudian mengapa kehidupannya begitu sedih terus. Itu kita semua tidak tahu saudara. Tetapi karena sebenarnya dia memikul penderitaan dan sengsara kita, karena sebagai pengganti dia menjalankan kehidupan yang sedih. Karena dia diganjal, dipukul, dia menderita dan ditusuk. Karena kesalahan kita dia dilukai dan dicambuk. Itu kita tidak tahu waktu itu. Waktu itu kita tidak tahu saudara. Siapapun tidak tahu. Siapapun kita tidak tahu. Tapi
itu kata-kata pun apa dan tindakan apapun Yesus yang lakukan itu dia lakukan sesuai yang disuruh oleh Bapa, disuruh oleh Bapa. Dengan kehidupan Yesus demikian, Yesus memperlihatkan dan memperkenalkan Allah, memperkenalkan kasih Allah akan umat manusia kita. Itu yang penting saudara. Jadi seorang tua dengan berbagai penderitaan dan sengsara, dia berkorban untuk anak, ya, untuk anak-anak. Itu kita sering dengar ya, pengorbanan orang tua seperti itu. Maka kita yang sudah menjadi orang tua sudah ada pengalaman gitu ya. Meskipun orang tua tidak bisa makan, tidak bisa pakai pakaian apa gitu, tapi untuk anak kita rela berikan segala yang bagus dari kita kan. Jadi ini suatu kiasan bagaimana Allah mengasihi dan mengasihani manusia. Ini yang kasih Allah akan manusia kita, kasih Allah yang besar akan manusia kita. Ini diperlihatkan oleh kehidupan Yesus. Tidak menambah pun atau tidak mengurangi pun, yang sebanyak atau sebesar yang diperintahkan oleh Bapa, itu yang dia perlihatkan semuanya melalui kehidupannya. Maka dulu manusia hanya mendengar Allah. Karena mendengar Allah, umat manusia tidak begitu bisa mengerti pengorbanan orang tua. Kita kalau dengar, Papa kamu sekarang cari uang di tempat jauh, kemudian kirim uang ini, anak-anak syukurlah. Tapi apabila anak-anak ke tempat di mana bapaknya kerja dengan berbagai kesulitan, kemudian bapaknya tahan dengan penghinaannya apanya gitu, kalau anaknya melihat itu, pasti sifat anak atau sikap anak bisa berubah juga. Kemudian dia benar-benar lebih mengerti mengenai orang tuanya. Jadi demikian saudara, dulu manusia hanya mendengar tentang Allah. Tapi ini anak Allah sendiri datang. Allah sendiri datang, kemudian Allah sendiri menderita dan sengsara apa yang umat manusia kita menderita dan sengsara. Itu sebenarnya penderitaan yang Yesus alami lebih daripada kita yang alami sebenarnya. Alkitab mengatakan segala macam kejahatan, segala macam sedih, segala macam kemiskinan dan penghinaan Yesus alami dalam kehidupan resmi 3 tahun, selama 3 tahun saudara. Makanya Yesus itu benar-benar jatuh ujungnya penderitaan dunia ini, benar-benar ujungnya penderitaan dan sengsara dunia ini, itu yang dia alami. Namun demikian dia tidak pernah menyesal, tidak pernah mengancam manusia kita atau marah manusia kita saudara. Tetap lembut hati dan tetap kasih anugerah, sungguh ingin menghidupkan kita. Itu yang Yesus mengungkapkan dalam kehidupannya. Jadi karena demikian Allah Bapa sangat-sangat berkenan kepada anaknya gitu. Kita udah belajar saudara, firman yang berada bersama dengan Allah adalah Allah yang menjadi manusia dan datang ke dunia ini sebagai manusia. Maka di dalam dia penuh dengan kemuliaan anak tunggal Allah, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ini dengan firman ini, kemudian itu 18, itu Yohanes 1:18 itu, siapapun yang tidak pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang keluar dari pangkuan Bapa, Allah yang memperlihatkan Allah atau menyatakan Allah yang tidak kelihatan gitu kan. Jadi dengan firman demikian saudara, kita bisa tahu dia adalah Allah saudara. Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah sebenarnya, Allah. Itu yang kita harus mengerti. Allah saudara. Tapi Allah datang ke dunia ini sebagai manusia. Maka dia sebenarnya sebagai manusia dilahirkan. Tapi sebagai anak Allah dia menyatakan saudara, dilahirkan dan menyatakan itu beda. Sebagai anak Allah dia menyatakannya ke dunia ini, tapi sebagai anak manusia memang dia
dilahirkan. Abraham itu dia bersukacita ketika dia dapat Ishak. Waktu Allah memberitahukan istrinya akan melahirkan anak laki-laki itu ada firman-Nya. Aku akan datang musim semi depan. Waktu itu istrimu Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Itu maksudnya ketika istrinya melahirkan anak laki-laki, Allah udah mulai tinggal di dalam keluarganya, itu artinya. Maka betapa sukacitanya. Allah yang hanya dengar, itu kadang-kadang dia dengar suara, kemudian penglihatan, kemudian kapan bisa bertemu dengan Allah, tidak tahu kan? Tapi kepada dia ketika istrimu Sarah melahirkan anak laki-laki, artinya apa? Aku sudah datang di dalam keluarga kamu. Wah, jadi Abraham benar-benar sukacita dengan janji Allah itu. Saudara, Yesus datang ke dunia ini, kemudian Yesus itu sepertinya wakil manusia, wakil anak-anaknya. Itu karena anak-anaknya akan menderita sengsara di tengah-tengah dunia, kemudian akan menderita sengsara nanti di dalam lautan api kan. Itu supaya anak-anaknya tidak kena masalah seperti itu. Dia yang jadi wakil, saudara. Orang tua memang hatinya demikian. Daripada anakku yang menderita sengsara, akulah yang menderita sengsara. Ini hati orang tua, saudara tahu, yang sudah melahirkan anak. Jadi kedatangan Tuhan kita, kemudian kehidupan Tuhan kita, itu sudah menunjukkan kasih Allah akan dunia ini. Apa yang akan dialami oleh umat manusia, ini anak-anak aku, itu akulah yang akan alami semuanya sebagai pengganti mereka. Jadi demikian saudara, kedatangan Yesus Kristus itu sebenarnya Allah sepertinya diam saja akan umat manusia yang sedang binasa dan akan binasa ini. Tapi Allah tidak diam gitu. Allah sesuai rancangannya udah memperlihatkan keselamatannya itu langkah demi langkah. Akhirnya anaknya sendiri datang ke dunia ini. Anak Allah, yaitu Allah sendiri datang ke dunia ini. Kemudian Allah sendiri mengalami betapa ngerinya dunia yang hanya diisi dengan maut, dusta, dan kegelapan itu. Itu saudara, kalau anak Allah tidak masuk di dalam dunia alam maut ini, Allah masih hanya melihat saja saudara, melihat. Allah sendiri belum mengalaminya. Tapi melalui kedatangan anak Allah sebagai anak manusia, Allah sendiri mengalami ujungnya penderitaan dan sengsara maut itu. Dan karena dia mengalami sendiri, sudah tahu itu manusia yang dilahirkan di tengah-tengah alam maut dengan tubuh yang lemah ini tidak bisa mendapat keselamatan tanpa pertolongan Allah, tanpa kasih anugerah Allah, tanpa kasih Allah. Allah sendiri alaminya. Kemudian karena pengetahuan Allah seperti itu, Allah tidak ragu-ragu menyerahkan anaknya untuk mencurahkan darah, untuk menerima segala penghinaan atau cambuk atau maki-makian manusia yang jahat itu semua dia alami dan sebagai wakil dari kita saudara. Maka seperti Abraham bersukacita, kita tinggal bersukacita dengan kedatangan Yesus Kristus demikian. Itu betapa kita harus sukacita. Apalagi itu keselamatan itu sebenarnya sudah tergenapi semua kan. Sekarang kita sudah tahu saudara, sudah tergenapi semuanya. Maka itu perkataan Yesus yang akan kita harus percaya saudara. Yesus sungguh ingin kita menjadi yang bersukacita dengan sukacita dari Dia. Itu mengapa? Makanya sesudah Yesus bangkit, Yesus datang dan Yesus bicara, damai sejahtera bagimu. Itu sesudah kematian yang mengerikan seperti itu, akhirnya dia bangkit, ya, dibangkitkan oleh Bapa. Kemudian
Pertama kali yang apa yang Yesus katakan, damai sejahtera bagimu. Aku sudah menanggung semuanya. Aku sudah menanggung semuanya. Dosa kamu aku tanggung. Kemudian semua penderitaan sengsara yang kamu alami, dunia ini aku udah tanggung. Udah kutuk semua aku udah tanggung. Maka bagimu hanya ada damai sejahtera. Tapi supaya kamu benar-benar sukacita dengan sukacita daripada Allah, kemudian kamu benar-benar itu damai dengan damai dari Tuhan Yesus itu, kamu harus terima Roh Kudus. Itu demikian Yesus titip pesan dengan murid-murid Yesus yang bertemu sesudah kebangkitan itu, saudara. Jadi kita harus mengerti, meskipun anak Allah datang ke dunia ini sebagai manusia yang hina, tubuh yang kecil seperti kita. Mengapa? Karena firman yang berada bersama dengan Allah, yaitu Logos, itu masuk di dalam rahim perempuan, dan demikian dia menggunakan tubuh. Jadi tinggi badannya juga persis seperti kita, bentuk tubuhnya persis seperti kita, kelemahan tubuhnya persis seperti kita. Kalau tidak makan dia juga lapar, tidak minum dia juga haus. Kalau tidak istirahat dia juga capek. Dengan tubuh seperti itu dia datang. Karenanya dunia melihat dia itu sebagai yang sangat hina, saudara. Tapi dia siapa, saudara? Dia siapa? Ibrani 1 ayat 2 juga mengatakan dia siapa, saudara? Dia yang menciptakan segalanya. Oleh karena dia segalanya diadakan, dan demi dia segalanya diadakan. Jadi sebenarnya Ibrani 1 ayat 2 mengatakan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Karena dulu Bapa, Anak dan Roh Kudus satu, dan Tritunggal Allah yang bekerja semuanya, penciptaannya dan segalanya. Dia sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya kita juga diciptakan oleh dia. Tapi karena dia masuk di tengah-tengah umat manusia kita yang kecil dengan tubuh yang persis sama, kita bagaimana? Kita melihat dia hina, kemudian kata-kata dia juga kita merasa sesuatu yang enteng. Kalau kata-kata Musa kita takut, tapi kata-kata Yesus itu boleh diabaikan. Demikian kita sedang tertipu sekali. Padahal Musa ini manusia yang kecil yang keluar dari manusia yang berdosa, maka dia sendiri berdosa. Dia hanya seorang hamba. Tapi ini Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas Raja, yang memegang langit dan bumi, ya, kuasa langit dan bumi, dia datang. Tapi karena datangnya sebagai manusia kecil, kita betapa menghina dia, saudara. Kita betapa menghina dia. Manusia kita memiliki bentuk tubuh seperti ini juga. Itu Kejadian 1 ayat 26 berkata, saudara, kita dijadikan sesuai gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah, saudara. Yesus gambar wujud Allah kan? Gambar wujud Allah. Jadi Alkitab mengatakan Allah tidak bisa dimuatkan langit di atas segala langit juga, kan? Ini di mana ya? Dua Tawarik ya. 2 Tawarik pasal 6 ya. Mengatakan itu betapa Allah besarnya, langit di atas segala langit saja tidak bisa memuatkan Allah. Tapi anak Allah, gambar wujud Allah, kita adalah gambarnya dari gambar wujud Allah. Demikian kita muncul di dunia ini. Maka aslinya dari kita itu Yesus, ya. Original dari kita itu Yesus. Tapi betapa kita melihat Yesus itu sebagai yang kecil, saudara. Itu kita harus koreksi. Orang tua sama anak-anaknya, meskipun dia orang tua ada wibawa atau di tengah-tengah masyarakat, itu sangat diakui sama masyarakat. Dia ada puji siapa gitu. Tapi sama anaknya seperti bodoh, seorang bodoh. Orang tua biasa begitu, saudara. Sama anaknya itu dengan kata-kata yang bisa dimengerti oleh anaknya, dia bicara. Makanya omongan juga seperti kalau kita dengar dari
orang ketiganya, omongan di antara orang tua dan anaknya, itu sepertinya orang tuanya udah buang semuanya. Wibawanya, pendidikannya, pengetahuannya semua buang. Supaya dia menjadi satu derajat seperti anaknya sendiri. Jadi kehidupan Yesus ke dunia ini, waktu dia berada di dunia ini akan kita, itu cara omongnya terlalu lembut, halus, ya, tidak pernah paksa. Jadi karena demikian itu memandang Yesus sebagai yang sederajat kita gitu. Karenanya perkataan Yesus boleh saja dibuangkan. Itu biasa orang Kristen kita itu tertipu seperti itu. Sedangkan kalau kata-kata Musa gemetar semua. Ini betapa terbaliknya kehidupan orang Kristen seperti ini. Bodoh amat sebenarnya saudara. Jadi sama polisi tetangga dia takut. Tapi papanya hakim agung dia nggak takut. Ini begitu anak kita sekarang. Ini yang sering terjadi. Maka orang Kristen yang sesungguhnya kita siapa? Benar-benar ini menghormati akan Yesus dan firman dari Yesus itu sama derajatnya saudara. Sekarang Yesus sedang ada di surga. Kemudian nama Yesus saja ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan Yesus, yaitu firman Yesus. Tapi di depan firman kita tidak gemetar, tidak menghormati firman. Ini sesuatu yang benar-benar salah dari diri kita saudara. Maka seperti tadi anak yang bodoh, itu papa om sebelahnya polisi. Maka sama polisi dia takut sekali. Tapi papanya hakim agung, mahkamah agung. Tapi dengan papanya enggak takut. Papanya dia tentang juga, dia itu kurang ajar juga. Ini gimana? Seperti itu saudara sekarang keadaan kita. Pokoknya itu Tuhan kita datang ke dunia ini sebagai itu seorang hamba yang paling hina seperti itu. Kemudian hidupnya juga demikian penuh dengan kasih, lemah lembut, ya, panjang sabar itu demikian Yesus menunjukkan kasih Allah akan kita itu seperti seorang bapa itu akan anaknya. Demikian memperlihatkan kasih Allah yang besar melalui kehidupannya. Dan dia datang sebagai tubuh kita yang kecil ini dan hina dan lemah ini tentu saudara untuk mati saudara, untuk mati. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk mati. Apabila tidak mati ya pastilah Tuhan datang sebagai roh, seperti Roh Kudus. Tapi karena tujuan Yesus itu datang ke dunia ini untuk mati, maka dia datang dengan tubuh yang hina yang kita yang miliki ini saudara. Untuk mati, maksudnya untuk mati itu untuk menggenapi kehendak Bapa. Untuk menggenapi kehendak Bapa, anak Allah Yesus harus datang dengan tubuh yang lemah dan hina seperti kita, itu maksudnya. Kehendak Bapa, menggenapi kehendak Bapa. Tanpa kematian saudara, tanpa kematian Yesus tidak mungkin kembali ke surga. Karena sekarang udah itu aturan di antara Bapa dan anak itu bagaimana? Yesus akan ke surga sebagai kebangkitan kan. Makanya harus ada kematian saudara. Jadi tanpa kematian Yesus tidak mungkin kembali kepada Bapa pertama. Tanpa kematian Yesus tidak mungkin menghakimi iblis. Tanpa kematian Yesus tidak mungkin menanggung dosa manusia dan mencurahkan darah untuk menghapuskan dosa. Maka kematian itu benar-benar harus terjadi bagi Yesus, anak Allah. Jadi kematian itulah kehendak Bapa saudara. Supaya menggenapi kehendak Bapa, dia datangnya dengan tubuh manusia yang hina seperti ini. Jadi itu karenanya Yesus itu dengan tubuh yang lemah, tubuh yang sangat kecil dan hina,
menderita segalanya bersama umat manusia kita. Kemudian akhirnya itu sesuai kehendak Allah dan menggenapi kehendak Allah, Yesus mati disalib, saudara. Yesus mengatakan, tadi baca berapa ya? Yohanes 14 ayat 28-nya. Di sana Yesus mengatakan, coba Yohanes 14. Kamu sudah dengar, aku akan pergi dan akan datang kembali kepadamu. Apabila kamu mengasihi aku, kamu pasti bersukacita akan hal aku pergi kepada Bapa. Itu Yesus mengatakan begini ya. Bapa lebih besar daripada aku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti bersukacita aku pergi kepada Bapa. Yesus mengatakan begitu. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan tahu kematian yang ku alami itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, aku tidak mungkin bangkit. Kalau aku tidak bangkit, aku tidak mungkin kembali kepada Bapakku. Kemudian aku pun tidak mungkin datang kembali kepada kamu. Itu maksudnya, saudara. Jadi Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, anak manusia itu untuk mengalami kematian. Kalau tidak mati, tidak bisa ke surga. Kalau tidak bisa ke surga, tidak bisa kembali kepada Bapa. Ya. Ketika dia kembali kepada Bapa, memang waktu dia berada di dunia ini, Bapa lebih besar daripada dia. Mengapa Bapa lebih besar daripada dia? Karena memang dia datang sebagai anak manusia yang harus bersandar penuh kepada Bapa. Dihidupkan dengan hidup Bapa juga. Semua sesudah mati yang dihidupkan itu tergantung penuh kepada Bapa, saudara. Bapa lebih besar daripadaku. Tetapi apabila Yesus kembali ke surga, itu Trinitas, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara, saudara. Itu akan terjadi ketika tiba di dalam kerajaan surga. Jadi begitu dia bangkit ke surga, dia bersama Bapa, dia akan berada selama-lamanya. Dan dia tidak akan mengalami penghinaan yang dia pernah alami, kematian yang pernah dia alami, itu ketika dia datang di dunia ini, saudara. Kemudian Roh Kudus yang akan datang, Roh yang keluar di antara dia dan Bapa, dia pun tidak akan kena dengan dunia ini, saudara. Meskipun dunia penuh dusta, penuh kegelapan, penuh dengan maut, itu tidak mungkin mengancam Roh Kudus, tidak mungkin menghalangi Roh Kudus, tidak mungkin membatasi Roh Kudus, saudara. Jadi demikian sudah bebas dari dunia kekelaman ini. Ini yang terjadi. Maka bagaimanapun Yesus harus mati. Bagaimanapun Yesus mati, saudara. Itulah yang Yesus katakan. Jadi di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, siapa yang akan mengenal, coba Korintus 2 ayat 16 itu, siapa yang akan mengenal hati Tuhan dan mengajar Tuhan, saudara. Kalau bahasa Indonesia sedikit beda. Saya pernah lihat maksudnya artinya sedikit beda, saudara. Coba saya akan buka ya kalau itu. Samakah? Sama ya? Mudah-mudahan sama. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Salah ini, saudara. Jadi ini bukan arti ini. Siapa yang mengenal hati Tuhan, kemudian siapa yang akan mengajar Tuhan, keadaan Tuhan ini, gitu maksudnya. Tuhan Yesus, dia sebenarnya setara dengan Bapa. Tapi datang ke dunia ini sebagai manusia yang sangat hina dan kecil, kemudian untuk
mentaati kepada Bapa, dia tidak pernah mengalami yang enak dan yang kebahagiaan di dunia ini sedikit pun. Tapi dia hari demi hari dia hanya mengalami penderitaan dan sengsara yang paling dalam dan ujung di dunia ini. Maka dia dipandang oleh orang yang tadi Yesaya 53 juga, wah, orang ini pasti pendosa, pasti nenek moyangnya pendosa, atau pasti ada yang melanggar Allah atau menjadi kebencian Allah. Karenanya kehidupannya itu penuh penderitaan dan kutuk seperti ini. Demikian dipandang oleh orang lain, saudara, hidupnya. Kita pun begitu juga kadang-kadang. Kalau orang hidupnya penderitaan terus-menerus gitu, wah, ini ada kutuk apa ya? Kemudian dia tertutup apa dengan Allah sehingga dia mengalami begini. Kadang kita begitu juga, saudara. Jadi kehidupan Yesus seperti itu, saudara. Maka murid Yesus pun tidak mengerti dia siapa. Siapa ya dia? Sehingga dia bisa melakukan seperti ini. Ada yang mengatakan demikian teruskan. Maka itu murid Yesus yang paling utama juga menyangkal dia juga. Semua mereka meninggalkan dia. Jadi siapa yang bisa membela Yesus waktu itu? Yudas Iskariot hanya mau membela Yesus dengan cara manusia, makanya dia terkutuk juga. Jadi demikian. Maka siapa yang mengenal hati Tuhan sehingga mengajar tentang Yesus? Siapa yang mengenal Tuhan? Hati Tuhan. Dan siapa yang bisa mengajar tentang Yesus dengan benar sehingga mereka sungguh mengerti Yesuslah Juru Selamat, Anak Allah dan Kristus itu siapa ya? Itu, saudara, itu yang Alkitab yang katakan begitu. Maka saudara, Alkitab sudah mengatakan, manusia kamu tidak sanggup. Manusia kamu tidak sanggup. Ini kalau di sini Rasul Paulus mengatakan, kami memiliki hati Kristus kan? Mengapa? Karena dia zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus dia bisa mengatakan demikian. Tapi sebelum menerima Roh Kudus, sungguh tidak mengerti, tidak bisa mengerti hati Tuhan. Siapa? Hati Tuhan seperti ini, keadaan Tuhan seperti ini. Tidak ada yang bisa mengajar, saudara. Tidak ada yang bisa mengajar. Tapi Roh Kudus yang baru bisa, saudara. Roh Kudus. Roh Kudus. Maka tadi intisari khotbah sudah mengatakan itu Parakletos itu artinya pertama berada bersama, kedua melayani, kemudian ketiga membela. Parakletos itu artinya itu. Memang kemudian itu ada juga penghibur apa gitu macam-macam. Tapi penghibur itu kalau bahasa Indonesia pilih penafsiran yang paling buruk itu dipilih sehingga banyak orang salah mengerti mengenai tugas Roh Kudus. Maka penghibur itu paling belakang, saudara. Memang Roh Kudus itu menghibur kita juga. Tapi pekerjaan Roh Kudus bukan menghibur kita. Kita siapa yang dihibur, saudara? Kalau kita salah dipukul harus sebenarnya. Itu masa itu kita salah dihibur, kalau itu kita makin salahkan. Allah tidak pernah mendidik anak-anak dengan cara kita yang lakukan seperti itu, saudara. Jadi Parakletos itu artinya berada bersama. Maka Parakletos tinggal di dalam diri kita, berada bersama, saudara. Tinggal berada kita. Parakletos adalah yang melayani. Melayani itu maksudnya tanpa imbalan, benar-benar menolong kita supaya kita menjadi saksi Yesus, supaya kita menjadi pembela Yesus. Itu artinya itu, saudara. Kalau kita cari guru pribadi itu mahal ya, mahal. Ini Roh Kudus datang di dalam diri kita supaya berada bersama kita dan melayani kita supaya kita menjadi pembela Yesus. Ini Roh Allah sendiri datang di dalam diri kita supaya tinggal bersama kita. Maka kita tidak usah cari guru yang lain karena Roh Kudus sudah ada. Kemudian
Roh Kudus tidak pernah menunjukkan diri. Aku begitu, itu menolong kamu. Kamu harus beritakan. Ini yang semua pekerjaan Roh Kudus apa gitu ya. Jadi pokoknya Roh Kudus tidak mencari muka, saudara. Roh Kudus selalu tersembunyi pada Yesus. Roh Kudus hanya menunjukkan Yesus, itu Roh Kudus. Kemudian Roh Kuduslah yang membela Yesus seperti tadi. Dengan Dia siapa? Dia siapa? Allah yang lebih besar daripada langit yang mengatasi segala langit. Tapi Dia menjadi manusia yang kecil. Kemudian Dia itu menderita segala yang diderita oleh umat manusia sebagai wakil manusia dan sebagai orang tua manusia. Dan dengan penderitaan Dia itu diberi kepada umat manusia sebagai pembayaran akan penderitaan manusia, ya. Pembayaran mengenai dosa, pembayaran mengenai penyakit, pembayaran mengenai kutukan, untuk membayar sebagai pengganti kita. Yesus alami semuanya. Padahal kutuk-kutuk seperti itu ini hanya bagi orang yang berdosa. Tapi yang tidak ada dosa, malah anak Allah sendiri mengalami berbagai hal demikian itu sebenarnya supaya membayar apa untuk kita, saudara. Karena Dia mati dengan mencurahkan darah, Dia membayar upah dosa kita kan. Dan Dia dicambuk, Dia membayar penyakit kita. Dia mengalami berbagai kutuk, maki-makian segalanya, Dia membayar kutuk yang kita alami di dunia ini. Jadi inilah, saudara, Yesus yang sudah lakukan. Kemudian apa yang Yesus lakukan itu, ini baru diingatkan, dibela, dan dibuktikan oleh Roh Kudus yang datang di dalam diri kita, saudara. Minggu lalu kita udah belajar juga ya, kalau Allah adalah kepribadian yang ada di surga. Anak Allah itu yang datang ke dunia ini sebagai manusia, maka Dia menyatakan kepribadiannya melalui kehidupan anak manusia kan. Sedangkan Roh Kudus menyatakan kepribadiannya di mana? Di dalam orang percaya, saudara. Di dalam orang percaya saja. Jadi kepribadian Roh Kudus tidak mungkin dialami di luar orang percaya. Di luar orang percaya. Itu kita punya teman. Kita memang tidak bergaul dengan mafia, orang yang kotor, jahat. Kita tidak mau jadi temannya sama mereka gitu ya. Kalau seorang mafia dia mau jadi teman dengan orang Kristen, lebih bagusnya dia harus jadi orang Kristen baru bisa jadi temannya. Sebenarnya kita siapa yang mau teman dengan mafia, yang orang yang biasa bunuh orang yang seperti itu? Tidak kan? Tidak, saudara. Roh Kudus sama sekali tidak menyatakan diri pada orang dunia. Maka meskipun orang sudah masuk ke gedung gereja, ibadah bersama-sama, kalau dilihat oleh Allah, dia orang dunia, Roh Kudus tidak masuk tinggal di dalam orang itu. Sama sekali tidak. Maka beda sekali, saudara. Jadi sekarang gereja yang hanya mengikuti moral etika, hukum Taurat, di situ tidak ada keturut pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Maka mereka dan kita kalau bertemu, ini sepertinya ada tembok tinggi, nggak bisa gabung, nggak bisa bicara. Mengapa hal seperti ini terjadi, saudara? Jadi Roh Kudus hanya menyatakan kepribadiannya kepada orang percaya. Yang orang percaya itu siapa? Aku orang percaya. Mereka bilang begitu juga. Tapi mereka tidak diakui oleh Allah sebagai yang percaya. Kalau begitu Roh Kudus tidak akan masuk ke mereka, tidak akan tinggal. Tidak akan tinggal maksudnya Roh Kudus tidak menyatakan kepribadiannya kepada orang itu. Jadi kita di dalam Yohanes 14 ayat 17, orang dunia tidak mungkin melihat Dia, tidak mungkin mengenal Dia. Orang dunia sama sekali tidak mengenal Roh Kudus. Itu yang sudah dikatakan di dalam Alkitab. Dia adalah roh kebenaran
orang dunia tidak mungkin menerimanya. Dunia tidak mungkin melihatnya dan mengenal juga. Tapi kamu mengenal dia karena dia berada bersama dengan kamu, karena dia berdiam di dalam diri kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Itu demikian. Roh Kudus itu hanya datang dan berdiam di dalam orang kita, orang seperti kita yang diakui oleh Allah sebagai yang percaya, saudara. Jadi kita mengenal kebenaran, mengenal Yesus dan taat kepada Yesus, kita benar-benar menuruti firman Yesus, baru saudara kita bisa mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus hanya bersaksi di mana ada Yesus, di mana ada firman Yesus, di mana ada nama Yesus, saudara. 자, kita itu kan kadang-kadang paksakan orang bahasaro ya. Kemudian ya udahlah, kita karena udah kasih firman yang dasar, Yesus adalah anak Allah dan Kristus udah kasih. Kemudian udah kasih firman paling sedikit, demikian kamu menjadi orang yang sudah minum darah Yesus. Udah. Kemudian dia, karena kita udah lihat dia, dengan demikian dia bertobat, maka kita membaptis dia. Dia sebentar itu bahasaro gitu. Setelah itu, saudara, biasa saya mengajak mereka, meskipun dia dari gereja lain, kamu harus ke jemaat aku, jemaat yang Berea ini. Itu bukan untuk menambah jumlah jemaat, tapi untuk roja kamu, aku mengajak begitu. Mungkin kamu pikir, ini pendeta ini mau menambah itu jumlah jemaatnya ya. Meskipun kamu bicara begitu, itu silakan. Tapi saya sedang bicara itu serius. Untuk roja kamu harus di gereja ini. Mengapa saudara kita bicara begitu? Saudara, meskipun Roh Kudus sudah masuk di dalam orang, tapi kalau kita tidak mengenal Yesus, Roh Kudus tidak mungkin turut bekerja sama orang itu terus-menerus. Awal-awalnya memang karena dia udah dengar satu baris firman, maka disaksikan oleh Roh Kudus. Karenanya Roh Kudus pun datang di dalamnya sampai dia berbahasa roh, gitu saudara. Tapi setelah itu dia kembali ke gereja lain, dia kembali lagi moral etika atau dia bolak-balik gereja ini itu, kemudian hanya kehidupan agamawi, di dalamnya apakah ada Yesus, apakah ada firman kebenaran. Itu nama Yesusnya apakah dia benar mengerti. 자, kalau begitu, itu Roh Kudus pasti padam di dalamnya. Hanya begitu aja. Kemudian dia bahasa roh juga hilang, kemudian ibadah juga mundur, dan akhir-akhirnya belum tentu dia bisa mengakui iman, dan dia bisa mendapat keselamatan. Belum tentu, saudara. Jadi, karenanya, kita itu waktu kita memimpin orang, itu penting sekali, saudara. Kita jangan segan atau gengsi. Jadi ya karena udah dibaptis kamu kembali ke gereja kamu boleh. Itu sebenarnya kita menaruh anak kecilnya di pinggir jalan yang lalu lintasnya yang mobilnya atas sini, truknya atas sini, atas itu. Di situ taruh anak kecil pasti matilah. Seperti itu, saudara. Maka waktu kita mengajak orang, kita jangan kita hanya lihat gengsi kita. Kemudian bagaimana dia benar-benar kembali ke firman, itu yang penting sekali. Maka biasa mereka bahasa roh, banyak orang bahasa roh. Tapi sesudah itu udah tidak ada lagi, saudara. Karena firmannya tidak ada, kemudian memang mereka pernah menerima Roh Kudus itu, maka Roh Kudus selalu bersaksi akan Yesus, saudara. Kalau tidak ada Yesus, Roh Kudus pun tidak bisa bekerja apa-apa. Maka di dalam orang ini harus penuh dengan kebenaran, penuh dengan Yesus, harus penuh dengan darah Yesus, harus penuh dengan nama Yesus. Baru Roh Kudus akan bersaksi terus, sehingga orang ini berkobar-kobar menyala-nyala, dan demikian dia bisa hidup bersama Parakletos Roh Kudus. Tujuan kedatangan Roh Kudusnya benar-benar tergenapinya
tergenapinya, sehingga orang ini tidak akan hilang hidup kekalnya melalui kebangkitan pertama. Tapi karena tidak ada demikian, hanya paksa-paksa orang ini bahasaro. 자, karenanya bagaimana saudara? Mereka jatuh ke mistik saudara. Karena tidak ada firman, tidak bisa dapat kesaksian dari Roh Kudus, mereka ke mistikkan. Mistiknya bagaimana? Mereka tunungan macam-macam. Biasa mereka tunungan, ke tunungan. Usil Roh Kotor aja caranya bagaimana juga nggak tahu. Maka sehingga sekarang terjadilah Roh Kotor pun bisa diberitakan Injil lah. Kemudian itu mereka udah jatuhkan orang, sesudah itu mereka tidak tahu caranya bagaimana. Roh Kotornya masuk lagi lah, apalah. Itu yang terjadi karena tidak mengenal kebenaran. Maka ini hampir semua menerima Roh Kudusnya bukan untuk menjadi saksi Yesus. Kemudian orang yang menjadi saksi Yesus bersama Roh Kudus itu pasti akan dapat hidup kekal melalui kebangkitan pertama. Bukan itu yang ajar, tapi kalau kamu mau menerima Roh Kudus, kamu bagaimana ya? Kamu menjadi orang kaya, kamu bisa berhasil dalam kehidupan dunia ini itu, ya. Kamu bisa berhasil dalam dagang kamu apa. Jadi sekarang cara-cara yang mereka ngajar seperti itu. Maka itu di dalam bimbel biasa naiknya orang pengusaha yang berhasil. Sesudah aku menerima Roh Kudus, aku menjadi pengusaha yang seperti ini. Dulu aku orang dagang kecil, tapi sekarang aku berhasil begini-begini karena ditolong Roh Kudus katanya. Jadi Roh Kudus datang di dalam diri kita untuk menolong dagang kita, untuk menolong usaha kita, untuk menolong keluarga mereka itu tidak bercerai, hidup sama-sama baik-baik. Hanya begitu-begitu doang saudara. Bukan itu kan. Roh Kudus tadi kita udah dengar, Roh Kudus datang untuk bersaksi Yesus saudara. Bersaksi Yesus itu kedatangan Roh Kudus. Kalau kita benar-benar bersama Roh Kudus kita menjadi saksi Yesus itu orang dunia akan percaya Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, mereka bebas dari dosa. Kemudian mereka bagaimana saudara? Bebas dari hukum Taurat, bebas dari api neraka. Mereka menjadi apa? Mereka yang bisa mengancam iblis, mengusir roh kotor. Kemudian mereka itu yang benar-benar mempermuliakan nama Yesus. Dan bagi mereka ini, itu hidup kekal dengan mahkota itu sudah disiapkan. Maka kebangkitan pertama pasti akan terjadi bagi mereka juga. Tapi sekarang pengajaran dunianya seperti ini saudara. Orang Berea kita ini perlu sekali kesaksian Roh Kudus, ya, melalui kehidupan kita penting sekali. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa bekerja terus bersama kita, itu penting saudara. Itu kita benar-benar harus jaga supaya hal seperti ini tidak terjadi di dalam diri kita dan gereja kita, gitu kan? Bagaimana Roh Kudus akan berturut kerja terus menerus sama kita, saudara? Kebenaran firman Yesusnya harus terlekat pada diri kita saudara. Terlekat pada diri kita, itu penting. Mengapa dia dipakai oleh Allah itu demikian hamba yang besar? Karena dalam 1 tahun pertama dia sebagai orang percaya, dia membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 42 kali. Tidak gampang saudara. Saya sekarang baca Perjanjian Baru itu maunya 2 kali seminggu, tidak bisa. Maka hanya paling cepat 5 hari 1 kali. Kemudian kalau tidak ada gangguan 1 kali seminggu, Perjanjian Baru saja. Dalam 1 minggu Kejadian sampai Wahyu bacanya 42 kali. Itu tidak gampang, enggak terjadi pada orang lain sebenarnya. Karena rekaman akan firman-Nya sudah ada di dalamnya, roh jiwanya. Rekaman firman saudara. Rekaman firman ini penting sekali. Rekaman firman. Kalau udah ada rekaman firman seperti pagi ini, saudara kita semua fokus baca firman
semua berfokus dengan firman pagi itu sudah mulai rekaman firmannya ada pada roh jiwa kita. Kalau begitu, Roh Kudus bisa menyoroti saudara. Menyoroti apa ya? Cahayanya itu gulungan film kan? Gulungan film. Ini kalau kasih cahaya, adegannya keluarkan pada layar gitu. Demikian saudara, kita perlu sekali rekaman firman. Karenanya kita ada waktu atau tidak waktu, kita baca firman dengan konsentrasi, khususnya perjanjian baru, dengar firman pagi dengan penuh perhatian. Sebenarnya kita sepertinya mengerti firman pagi. Banyaknya kita tidak mengerti, belum mengerti saudara. Saya sendiri belum mengertinya banyak. Maka tahun lalu dengar, dan tahun ini dengar, masa tahun lalu aku dengar apa sehingga aku baru mengerti seperti ini. Itu berulang-ulang seperti itu saudara. Baca buku-buku pagi. Saudara, buku pagi harus diulang baca. Baca buku pagi. Masa waktu terjemahan, waktu dibaca kembali, sepertinya aku mengerti. Tapi sudah berapa itu lama lagi aku baca, masa aku enggak mengerti. Waktu itu aku baca apa? Demikian saudara. Jadi pokoknya kita benar-benar harus ada rekaman saudara. Kalau ada rekaman, itu kapanpun kita putar, suaranya akan keluar. Kalau ada rekaman firman kebenaran, itu karena ini firman kebenaran khususnya perjanjian baru ini, Yesus mengatakan, kamu baca Alkitab siang malam. Itu karena kamu tahu, kamu dapat hidup kekal melalui Alkitab. Ya memang benar, Alkitab itu tertulis tentang aku kan? Tentang aku, Yesus mengatakan. Ini berapa? Yohanes 5 ya. Jadi Yesus mengatakan begitu saudara. Maka itu saudara, kalau saudara udah baca firman khususnya perjanjian baru bagaimana? Saudara sedang baca tentang Yesus. Di mana ini? Yohanes 5 berapa? Yohanes 10 ya Pak? 3. Coba dibaca. Baca kalau saudara udah dapat. Aku 1, 2. Iya. Jadi kamu mengira kamu memperoleh hidup kekal di dalam melalui Alkitab. Tapi Alkitab ini apa? Itu bicara tentang aku kan? Tapi kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya begitu saudara. Jadi makanya itu kalau di dalam diri kita tidak ada Yesus, Roh Kudus pun tidak bisa bekerja apapun. Kita udah dengar berulang-ulang ya. Roh Kudus, roh kebenaran, hanya bersaksi tentang kebenaran. Roh Kudus tidak mungkin bersaksi tentang hukum Taurat. Roh Kudus hanya bersaksi tentang kebenaran Yesus. Maka di dalam diri kita ada Yesus, kita akan dihidupkan, dibangkitkan, kita akan dituntun, dibawa ke hidup kekal. Tapi Yesus tidak ada, hanya ada hukum Taurat. Roh Kudus tidak mungkin tuntun kita ke hidup kekal. Roh Kudus tidak mungkin membangkitkan kita pada hari kebangkitan. Itu masalahnya. Roh Kudus tidak mungkin bersaksi tentang hukum Taurat, saudara harus mengerti. Hanya bersaksi tentang kebenaran, yaitu truth, yaitu Yesus. Maka Yesus yang ada di dalam diri saudara itu hanya seperti tipis tusuk gigi, atau benar-benar Yesus yang gemuk, yang utuhnya ada di dalam diri saudara. Itu bedanya. Kalau hanya saudara mengenal Yesus itu seperti sebesar tusuk gigi, Roh Kudus tidak bisa bersaksi terus-menerus. Hanya 1-2 kali saja udah terpadam. Itu yang terjadi di Pentakosta atau di mana. Sudah bahasa roh sedikit-sedikit, bahasa roh aja hilang. Kemudian mereka ke mistik, ke tunungan. Pendeta-pendeta pun secara terbuka, tunungan terus. Itu saudara, mereka tidak bisa mendapat keselamatan loh.
Maka kita harus memiliki Yesus, segemuk Yesus, seutuh Yesus. Hanya dari Alkitab. Alkitabnya harus ada di dalam roja saudara. Itu yang caranya kita benar-benar hidup bersama Parakletos Roh Kudus. Maka Parakletos Roh Kudus benar-benar harus turut bekerja dengan kita. Allah sungguh ingin turut bekerja dengan kita saudara. Allah sungguh ingin turut bekerja dengan kita. Tugas kita yang menjadi saksi Yesus saudara, apakah menurut saudara sepele? Menurut saudara menjadi gubernur lebih penting, menjadi anggota DPR lebih penting. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan itu kamu, karena itu coba kita ke Yohanes 15 ayat 26, 27. Kalau dapat baca saudara, 1, 2. Parakletos yang aku utus kepadamu daripada Bapakku, yang sedang keluar dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, terus dia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga karena berada bersama dengan aku daripada mulanya, kamu juga akan bersaksi tentang Yesus saudara. 자, yang bersaksi tentang Yesus itu hanya Roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa saja boleh bertugas seperti itu. Tapi kalau kamu, karena kamu berada bersama dengan aku dari awal, kamu juga boleh bersaksi tentang aku saudara. Tugas kita yang ingin diberi oleh Tuhan sebagai saksi Yesus itu bukan tugas sepele. Ini hanya tugas yang hanya bisa dikerja oleh Roh Kudus. Ini dikasih kepada kita saudara. Ini bukan tugas sepele. Maka kita dengan janji sama Tuhan ini, saudara harus berdebar-debar. Kemudian saudara harus ambil keputusan, aku akan menjadi saksi Yesus. Aku akan menjadi saksi Yesus. Harus begitu saudara. Aku akan turut bekerja sama Roh Kudus, akan menjadi saksi Yesus. Demikian saudara harus ambil keputusan sebenarnya. Ini yang menjadi pengharapan atau tujuan kehidupan kita yang paling utama dan paling unggul ini menjadi saksi Yesus sebenarnya. Sekarang coba kita bersuara 3 kali. Aku akan menjadi saksi Yesus. 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 Maka saudara, dulu saya agak bingung, mengapa ya dunia ini ada orang yang pikirannya seperti ini gitu. Ternyata itu karena itu saudara. Karena dipengaruhi sama iblis itu, mereka maunya ke zaman Babel, menara Babel. Maksudnya kalau orang Kristen kita percaya Tuhan Yesus juru selamat kita, dia sudah menyelamatkan kita dengan cara gitu. Kemudian dia akan datang kembali, akan membawa kita. Sampai dia datang kembali, kita tahan iman yang kita punyai. Kemudian kita hidup sebagai saksi Yesus, supaya kita ikut serta kebangkitan pertama dan hidup kekal. Ini pikiran kita. Ini hanya mereka yang percaya seperti kita. Ini kelompok yang sangat sedikit orang saudara. Gereja yang lain tidak percaya seperti ini. Gereja lain ke hukum Musa, kemudian moral etikanya hanya bagus-bagus saja. Kemudian mereka bagaimana dapat uang banyak, bagaimana mereka diakui dunia, atau jabatannya dapat tinggi mereka hanya ke sana semua. Jadi meskipun katanya orang Kristen, sebenarnya bukan orang Kristen gitu. Di dalam Berea ada orang yang percaya seperti yang kita percaya ini, tapi Berea pun akan dipisah pasti. Sesudah COVID ini ada yang banyak tidak ikut ibadah pasti. Banyak tidak ikut ibadah, saudara coba lihat nanti. 자,
karena takutnya dengan COVID, mereka tidak akan taat pada firman. Kalau hari-hari seperti ini makin dekat pun, kamu jangan ikut serta kebiasaan orang dunia yang meniadakan ibadah. Tapi kamu dalam masa seperti ini, makin kamu bertemu bersama di dalam ibadah. Demikian kamu harus itu menjaga iman kamu yang suci dan menantikan kedatangan Yesus kedua kali sebagai saksi Yesus. Itu yang diajarkan dari Alkitab kan. Tapi di dalam Berea pun pasti akan berpisah. Tidak akan orang kembali ke firman seperti itu. Banyak orang, aku lebih bagus ibadah di rumah. Paling aku kirim seperluannya. Mereka ada pasti begitu. Kemudian kalau mereka udah demikian, itu berangsur-angsur imannya runtuh. Maka ibadah pun pasti akan diganggu. Ini itu pasti tidak akan ibadahkan. Perpuluhan, mana mungkin mereka kirim perpuluhan juga. Orang yang ibadah aja yang tidak hormatin, tidak jaga, pasti demikian mereka akan mundur. Di dalam Berea pun pasti akan terjadi golongan seperti itu, saudara. Demikian itu sebagian kecil orang percaya yang seperti yang kita pelajari. Ini yang tertinggal di dunia, yang lain semua ikut tren dunia, tidak kumpul-kumpul sama karena masalah virus ini itu akan berpisah seperti ini, saudara. Sampai kedatangan Yesus kedua kali, apakah saudara bisa tahan iman? Ini kita bagaimana tahan imannya? Tahan imannya seperti tadi, di dalam diri saudara. Yesusnya harus ada penuh, saudara. Rekaman kebenaran, maksudnya apa yang diajar dari firman Yesus ini atau Yesus sendiri harus ada penuh di dalam diri saudara. Kemudian kalau demikian, saudara akan disaksi oleh Roh kebenaran, Roh Kudus. Kalau begitu, saudara pasti sampai hari kesudahan saudara masing-masing, usil roh kotor, menyembuhkan orang sakit, kemudian membaptiskan orang, memberitakan Injil, ini tidak akan berhenti, kita akan lakukan. Karena kita seperti itu beda sekali dengan mereka, beda sekali dengan orang Kristen yang lain juga. Kita dianiaya, diejek sebagai orang yang fanatik. Sekarang masih tidak sampai yang Alkitab katakan. Kita pasti akan lebih dianiaya. Terbuka dengan cara terbuka kita dianiaya. Di tengah-tengah itu, saudara, apakah bisa tahan iman? Maka sekarang harus siap-siap. Nanti kalau zaman yang lebih sulit, bagaimana, saudara? Sekarang zaman yang tenang seperti ini aja kita tidak bisa menjaga iman dan tidak bisa menjaga ibadah. Nanti hari yang benar-benar kita diancam, apakah kita bisa? Maka dari sekarang, bagaimanapun kebenarannya ada di dalam diri kita, Yesusnya penuh di dalam diri kita. Karena itu Roh Kudus akan menunjang kita, memimpin kita, mengajar kita, mengingatkan akan firman-Nya, dan membawa kita ke hidup kekal dan kebangkitan pertama. Kalau Roh Kudus benar-benar bersaksi bersama dengan kita tidak usah takut, saudara. Karena Roh Kudus tidak termasuk dunia ini. Roh Kudus tidak termasuk dunia ini. Dulu Yesus datang ke dunia ini dengan tubuh, karena datangnya tubuh, Yesus kena semua penderitaan untuk kita kan. Tapi Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus tidak ada itu sedikit pun dengan dunia, urusan dunia. Roh Kudus melampaui ruang dan waktu. Roh Kudus, Roh kebenaran ini tidak mungkin dibatasi dengan maut, dusta, dosa, kegelapan. Tidak mungkin, saudara. Maka siapa yang menjadi penuh dengan Yesus, siapa yang bisa disaksikan oleh Roh Kudus dengan penuh, itulah cara yang satu-satunya kita bisa lewatkan dunia yang mengerikan akan datang ini. Gitu, ya. Saya akan kembali ke ini. Pak Kim, saya tanya sama Pak Kim. Itu mengenai tanda binatang, saudara. Tempo hari saya pernah bicara sedikit ya mengenai tanda binatang. Jadi karena Wahyu 13, 14, 15, itu 20. Ini bicara mengenai tanda binatang. Kemudian itu 16 kah Wahyu? Itu orang besar kecil, orang bebas dan hamba. Kemudian
13 saudara. Yohanes Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Jadi mereka dapat tanda di tangan kanan dan dahi. Kemudian itu mereka, kecuali mereka yang memiliki tanda itu tidak bisa jual beli. Tanda itu adalah nama binatang, kemudian nama, angka namanya. Ada yang saudara beberapa ayat seperti ini. Ini mirip sekali dengan beri chip yang akan dipasang oleh mereka ya. Makanya sekarang seluruh dunia terguncang saudara. Karena tiba-tiba COVID seperti ini, kemudian ada mereka juga udah dengar isu-isunya, maka Hambatan semua terguncang dengan masalah ini COVID tanda. Tanda ini apa ini tanda ini? Apakah beri chip yang akan dipasang atau yang lain, saudara? Karena ini sangat mirip dengan yang tertulis di dalam Wahyu 13 gitu. Akhirnya saya tanya juga sama Pak Kim, dimarahin. Sebenarnya dalam Beria Akademi, Pak Kim sudah pernah bicara mengenai hal ini, saudara. Waktu itu memang masih jauh karena ini tahun berapa ya? Tahun 93 atau 92 gitu ya. Tapi waktu itu kami hanya pikir, ya itu apakah ada zaman seperti itu? Karena waktu itu belum kita terpikir juga. Tapi ada juga beberapa hamba Tuhan, teman-teman saya bilang gitu. Ya, aku memang menghormati Pak Kim. Aku memang percaya semua pengajaran dari Pak Kim. Tapi mengenai chip ini, aku tidak akan dipasang. Ada yang bilang begitu. Waktu itu Pak Kim bilang, boleh pasang. Boleh pasang. Siapa ini di sini? Pak siapa? Katanya kalau dipasang dia kabul. Saya pernah tanya sama pengurus kita, kalau ada zaman seperti ini kamu bagaimana? Aku akan kabul gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak usah kabul ya. Boleh dipasang saudara. Menurut Pak Kim boleh dipasang. Apakah objection? Saudara ada yang mau ini? Jadi itu masalahnya sekarang roh jiwa, bukan tubuh kan. Tubuh itu waktu kita meninggal dunia, tubuh akan berpisah dengan roh jiwa. Jadi asal roh jiwa jangan dicap iblis. Kalau kita dicap iblis, kita udah habis. Tapi hanya pasang suatu alat pada tubuh, ini tidak akan mempengaruhi roh jiwa. Apalagi kita yang sudah mendapat keselamatan, saudara. Keselamatan. Keselamatan itu sebenarnya tidak bisa dibatalkan. Keselamatan yang kita sudah dapat tidak bisa dibatalkan. Memang kalau saudara minum darah Yesus, sudah dimetrikan oleh Roh Kudus, saudara menjadi orang yang suam-suam kuku ya. Pokoknya begitu. Memang saudara ke surga dengan telanjang. Tapi bagaimanapun keselamatan itu tidak akan dibatalkan. Karena keselamatan kita mendasarkan kasih anugerah dari Yesus, bakti dari Yesus. Yang mendasarkan bakti Yesus ini tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan, saudara. Jadi roh jiwa kita kalau sudah mendapat keselamatan, ini tidak bisa dibatalkan. Sedangkan chip yang kita pasang ini pada tubuh. Tubuh ini, masalah material, bukan rohania. Itu karenanya pasang chip ini tidak bisa mengganggu keselamatan yang kita dapat. Keselamatan yang kita dapat, Yesus sendiri sudah ucapkan dengan mulutnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapapun yang percaya dan menerima nama Yesus, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Hidup kekal ialah mengenal Allah yang satu-satunya benar. Dan Yesus Kristus diutus olehnya. Jadi demikian, itu siapa yang mendapat keselamatan dan hidup kekal ini sudah dijamin hanya dengan patokan universal. Patokan yang universal itu kita bicara apa ya? Dengan
Bahasa Indonesia yang lebih akrab itu apa? Umum. Itu patokan yang umum, saudara. Patokan yang umum. Dengan patokan yang umum, kita sudah mendapat keselamatan. Patokan yang umum ini harus bisa diterapkan pada tahun sesudah Mesias 3 tahun, 5 tahun, 1000 tahun, sekarang 2020 tahun. Harus umum, harus sama. Tidak boleh beda, saudara. Kalau ini chip ini baru muncul zaman ini, saudara. Maka chip ini menjadi patokan kalau kamu pasang, kamu tidak bisa mendapat keselamatan. Ini tidak bersifat umum kan? Tidak bersifat umum. Paling utama tidak bersifat umum. Kemudian ini hanya pasang pada tubuh. Pasang pada tubuh, saudara. Itu yang kita dengar dari Pak Kim, saudara. Ini masalah kalau wahyu. Pak Kim tadi juga bicara hukum Taurat itu suatu perumpamaan, sehingga hukum Taurat ini tidak bisa menjadi kebenaran. Tidak bisa menjadi kebenaran itu karena perumpamaan atau miniatur. Jadi kalau Injil kebenaran, Injil atau kebenaran ini adalah yang sederhana, tidak ada disembunyikan atau dirahasiakan. Siapapun yang ada telinga dengar, oh, kalau akui bisa jadi kepunyaan dia. Maka siapapun yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan Kristus memperoleh hidup kekal. Siapapun yang percaya Yesus dan menerima nama Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ini tidak ada suatu luminnya yang harus diselidikinya, harus dibikin skripsi oleh para ahli. Bukan seperti itu kan? Orang tua, muda, anak kecil, orang yang tidak berpendidikan, siapapun. Oh, dengar? Oh, inilah roti. Kalau itu akan tahu semua orang seperti itu. Kebenaran ini bukan rahasia, tapi siapapun dengar dan bisa mengerti dan menerima itu kebenaran. Sedangkan hukum Taurat, perumpamaan, miniatur, kiasan, maka bingung. Kita harus pikir, ini apa artinya gitu. Kadang mengerti, kadang tidak mengerti. Maka hukum Taurat tidak bisa diakui sebagai kebenaran terus karena banyaknya rahasia. Demikian juga wahyu. Wahyu itu tidak boleh ditambah dikurangi. Hanya berada begitu saja. Apa yang kita mengerti boleh mengerti. Apa yang tidak mengerti dibiar aja. Tidak usah dibongkar-bongkar. Oh, ini karena ini dinafsirkan dengan pandangan kita sendiri. Jangan gitu, jangan, saudara. Maka sepertinya yang tadi Wahyu 13 tadi 16, 17 itu mirip sekali dengan bericip tadi ya. Tapi karena kita sudah ada patokan kebenaran, siapapun yang percaya Yesus mendapat keselamatan, sudah ada kan? Maka dari patokan itu kita jangan goncang, jangan mundur, jangan pergi gitu. Itu meskipun aku percaya Yesus kepada Yesus, tapi ini katanya kalau dipasang chip ini aku akan binasa. Kalau gitu kita udah ke Injil lain. Sepertinya Yesusnya udah tidak ada. Pasang chip ini menjadi patokan. Kalau pasang chip akan binasa, gitu kan? Kalau kita ke Injil lain, gitu maksudnya. Injil lain, tahukah? Injil lain, roh lain. Wahyu ini suatu rahasia daripada Allah. Maka seperti hukum Taurat, ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Maka yang tidak mengerti dibiarkan, nggak masalah. Hukum Taurat yang tidak mengerti dibiarkan, nggak masalah, saudara. Pokoknya Injil kebenaran Yesus itu kita harus percaya dan menerimanya kan. Maka hukum Taurat dibiarkan sebagai suatu rahasia. Sebagian mengerti, sebagian tidak mengerti. Itu tidak akan mengganggu keselamatan. Demikian juga Wahyu. Ini bukan Injil, bukan patokan untuk keselamatan. Maka Wahyu itu sebagaimana yang kita mengerti, ya boleh mengerti, dan berapa banyak tidak mengerti,
boleh tidak mengerti? Tidak akan mengganggu keselamatan. Tapi sekarang banyak hamba Tuhan paksa-paksa menafsirkan hukum wahyu sehingga mereka menambah mengurangi wahyu. Daripada kita membahayakan rosia kita dengan cara seperti itu, yang bagian tidak mengerti dibiar. Maka seperti tadi, mirip sekali pasang tanda. Di sini bukan pasang tanda, menerima tanda pada dahi dan tangan kanan, gitu kan? Kalau menurut Pak Kim, ini tanda binatang ini orang yang dicap api oleh iblis, saudara. Kalau dicap iblis itu dari awal sampai akhir pasti akan terjadikan dicap iblis. Tapi pasang chip 2000 tahun yang lalu mana mungkin mereka pasang chip atau tidak pasang chip, tidak kan? Maka ini pasang chip atau tidak pasang chip ini tidak mungkin menjadi patokan akan keselamatan. Tapi kalau ini kita lihat, kamu jangan-jangan dicap api oleh iblis. Dicap iblis itu Yudas Iskariot dicap iblis. Banyak orang dicap iblis juga. Sekarang juga ada dicap iblis pasti. Seperti tadi, orang yang mau kembali ke menara Babel. Ini mereka dicap iblis sehingga mereka melawan Allah seperti itu, meskipun sudah Allah memberi kasih Allah yang begitu besar, tapi menolak kasih Allah. Kemudian maunya mereka sendiri menjadi penyelamat untuk beberapa umat manusia, dan mereka sendiri katanya akan menyediakan kota baru di bintang yang lain. Ini mereka sendiri mau jadi penyelamat. Mereka bilang, Yesus bukan penyelamat aku. Kita tidak usah bersandar pada Yesus, kita tidak usah menunggu kedatangan Yesus, semua palsu. Aku sendiri mau jadi penyelamat, aku sendiri akan mempersiapkan bintang baru yang tidak tercemar, supaya manusia ini tidak berhenti tapi keluar turun-temurun terus, meskipun bukan bintang bumi ini tapi bintang baru lain. Pikiran mereka seperti itu. Mereka seperti ini. Apabila mereka belum bertobat dalam nama Yesus, kemudian nanti diberitakan Injil seperti ini, nanti bertobat, syukurlah. Tapi siapa tahu mereka sudah dicap sama iblis sehingga mereka sudah jadi tangannya iblis. Kemudian mereka membuat rencana-rencana seperti ini, kita nggak tahu ya. Pokoknya ini yang dicap iblis itu ada awal juga, ada pertengahan zaman juga, ada sekarang juga. Ini memang bersifat umum kan? Bersifat umum. Tapi kalau bericip ini tidak bersifat umum dan bukan secara rohani kan? Di situ kita harus mengerti pasang bericip ini tidak sampai membatalkan keselamatan gitu ya. Bericip ini akan dipasang katanya kepada seluruh penduduk. Dalam 10 tahun pasti akan terjadi. Kalau kita dipasang chip, zaman pasang chip, ya kita harus terpaksa pasang chip lah pasti. Sebab kita nggak bisa apa-apa, karena kita punya nomor penduduk Indonesia kan? Tidak ada saudara, tidak ada. Kita kalau tidak pasang chip, kita orang namanya hantu. Meskipun ada orang, ini bukan orang. Jadi kelahiran kita, kematian kita, sakit apa, bully apa, jual apa, semua tidak. Anak-anak tidak bisa sekolah apa segala, itu pasti terjadi. Maka mau tidak mau orang siapapun pasti akan pasang chip saudara. Tapi kita sendiri tidak perlu menyongsong. Aku duluan sebenarnya. Sebab kalau pasang chip itu ada banyak masalah saudara. Tubuh kita banyak masalah. Jadi dengan chip ini, kalau pemerintah katakan saja pemerintah sudah jadi satu, kemudian pemerintah melarang kita tidak kumpul gereja, itu melalui chip ini tahu orang ini ada di mananya. Ibadah tidak bebas seperti kita sekarang. Pokoknya ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau cepat, ibadah apa segala, orang Kristen paling akan dihina, dianiaya. Kumpul-kumpul orang Kristen ini udah
menjadi suatu halangan pokoknya ibadah ini seperti ini tidak akan diizin. Melalui chip tahu orangnya ada di mana semua tahu saudara. Melalui chip ini emosi dan pikiran diatur. Emosi dan pikiran bisa diatur saudara. Ada orang yang narkoba, dia sudah pasang chip itu melalui chip, pikirannya dikontrol, emosinya dikontrol, da리 좌우, jarak jauh, seperti remote control, da리 jauh dikontrol. Sehingga orang itu bisa bebas dari narkoba. Itu artinya apa? Itu kalau pemerintah ada pikiran, suatu pikiran, itu akan bisa tanam kepada orang yang pasang chip, bisa dikontrol di luar. Itu maksudnya itu saudara. Itu akan terjadi dunia seperti ini. Saudara, tapi pikiran dan hati kita, emosi kita keluar dari mana? Kita ada roh. Di antara roh dan jiwa ada hati saudara, hati. Amsal mengatakan itu dari segala sesuatu kamu harus jaga hati kamu, karena dari hati kamu munculnya kehidupan. Hati kita harus dijaga. Hati kita jahat, keluarlah pikiran jahat. Hati kita lembut, keluarlah pikiran lembut. Hati kita mau bunuh, pasti keluarlah pikiran yang mau membunuh. Demikian kita harus jaga hati. Hati ini keluar di antara roh dan jiwa saudara ini. Jadi dari hati keluar pikiran, maka keinginan kita akan putuskan, bunuh aja, aduh janganlah. Demikian kita kontrol lagi. Jadi ini pentingnya sekarang kita pun saudara, sekarang roh saudara sedang dikuasai Roh Kudus atau dikuasai iblis. Kalau dikuasai iblis, roh saudara gelap. Meskipun saudara pernah bertobat menjadi orang Kristen, gelap, hati saudara gelap, kemudian hati saudara akan menyatakan pikiran dari iblis. Pikiran dari iblis. Kemudian pikiran iblisnya terlalu banyak, bagaimana? Nanti keinginan kita, lakukan aja. Demikian kita bisa membunuh apa gitu kan. Maka sebenarnya keadaan kita dan nanti dipasang chip hampir sama. Hampir samanya. Sekarang saudara, orang Berea kita di bawah Roh Kudus, dipengaruhi Roh Kudus, didorong bersekutu dengan Roh Kudus atau bersekutu dengan iblis. Meskipun orang Kristen, kalau bersekutu dengan iblis, roh saudara pasti tidak mungkin mempengaruhi hati kita dengan baik. Hati kita jadi gelap. Akhirnya keluar dari gereja, kemudian gabung dengan orang moral etika, agama duniawi, pasti begitulah. Maka kalau saudara dari sekarang tidak terbiasa bersekutu dengan Roh Kudus, apalagi dipasang chip, saudara nanti dipengaruhnya lebih kencang. Sekarang masih akan mendingan. Jangan-jangan aku akan kembali ke Yesus. Jangan-jangan aku akan baca firman. Demikian kita bisa akan mendingan. Tapi kalau kita benar-benar secara aktif diganggu dengan pikiran dan emosi dari luar melalui chip ini, gimana? Zaman sepertinya akan datang. Maka dari sekarang saudara penuh dengan kebenaran, saudara penuh dengan dorongan Roh Kudus. Demikian dari sekarang saudara harus hidup sesuai Alkitab yang kita belajar. Kalau itu waktu-waktu seperti itu pun, meskipun dipasang chip pun, kita bisa tahu, ini dari iblis. Ini pikiran ini emosi dari iblis ini, dari yang ini, antikristus ini. Maka sekarang saudara harus kembali ke firman. Saudara harus hidup dengan dorongan penuh dengan Roh Kudus. Itu yang penting. Masih ada waktu bagi kita. Kita enggak usah sedih atau takut. Kalau Pak Agim bilang, kalian enggak usah takut. Itu penganiayaan seperti ini akan datang secara sama. Seluruh dunia akan mengalami yang sama. Perangnya bukan dengan peluru,
Virus saudara, virusnya secara rutin akan datang. Tapi orang Berea kita bagaimana sekarang? Seperti orang Israel yang waktu keluar dari Mesir, orang Mesir semua mati, tapi orang Israel yang budak Mesir itu mereka saja terpelihara. Mengapa terpelihara? Karena darah domba kan? Karena mereka bersandar pada darah domba, ambang pintu mereka diores dengan darah domba. Itu saja kuasa dengan darah binatang saja. Maut yang datang itu tidak berani masuk ke rumahnya orang Israel. Maka Israel bisa keluar. Kemudian dengan kuasa yang bersandar pada darah itu domba, mereka bisa menyeberangi Laut Merah juga. Demikian mereka itu bisa lewat 40 tahun padang gurun. Akhirnya mereka memang banyak orang lontot, tapi akhirnya mereka bisa ke tanah Kanaan. Demikian juga kita memang banyak akan lontot, tapi kita yang minum darah Yesus, kita bersandar pada darah Yesus itu, kemudian kita tetap percaya pada Yesus dan firman Yesus, kemudian pegang pada firman Yesus, taat pada firman Yesus itu akan dituntun Roh Kudus. Dulu mereka dituntun Musa, kita dituntun Roh Kudus. Kita ini punya senjata luar biasa saudara, senjata yang kita punyai luar biasa, maka kita tidak usah takut. Jadi mengenai senjata kita sudah bilangkan, itu meskipun kita harus pasang ini namanya apa ya? Ayo. Jadi pokoknya ada topi ini, keselamatan. Kemudian ini dada harus ada pasang, itu papan, kebenaran, righteousness. Kemudian itu baju yang luar itu harus ikat dengan kebenaran, truth. Kemudian kaki, Injil, penginjilan. Kaki itu harus pakai sepatu, penginjilan. Kita pegang pedangnya. Pedang ini pedang Roh Kudus, yaitu firman kan. Ini tertulis di Efesus pasal 6-nya. Coba saudara, yang lain bukan hanya penting. Yang lain memelihara kita. Hanya pedang Roh Kudus, firman saja bisa tusuk musuh saudara. Yang bisa tusuk, menusuk, membunuh musuh hanya firman. Mengerti ya? Ini semua untuk melindungi kita, perlengkapan untuk melindungi kita. Memang seorang jenderal harus melindungi diri kita ya dengan baju jira ya, baju jira. Tapi kalau tidak ada pedang ini bagaimana bisa membunuh yang musuhnya? Maka firman yang kita pegang penting sekali. Maka isilah dengan firman. Pedang Roh Kudus, firman itu penting sekali. Kita semua harus punya pedang firman Roh Kudus. Itu dua mata. Dari sana juga bisa bunuh, dari sini juga bisa bunuh. Karena dua mata kan. Jadi demikian kita harus punya pedang firman Roh Kudus saudara. Jadi dengan demikian bersama Roh Kudus yang bersaksi tentang kebenaran. Kalau kita bisa melampaui ruang dan waktu, Roh Kudus adalah yang melampaui ruang dan waktu. Roh Kudus tidak bisa dibatasi saudara. Kalau Yesus bagaimana bisa mengatakan 5 roti 2 ikan untuk makanan 5.000 orang. Dulu Yesus tidak bisa, tapi sesudah Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, baru Yesus bisa lakukan semuanya, menghidupkan, menyembuhkan, kemudian itu menunggukan laut, apa segala yang Yesus lakukan itu tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Tapi karena Yesus kebenaran, kemudian Roh Kudus, Roh kebenaran yang bersaksi kebenaran, maka siapa yang berani sama Yesus? Kita pun sama. Maka rekaman firman-Nya dipenuhi di dalam diri kita. Kalau gitu kita akan disaksikan oleh Roh Kudus. Kalau begitu kita dengan dua mata pedang ini bisa membunuh siapapun. Dan demikian kita bisa ke hidup kekal. Ya, kebangkitan pertama ya memang disiapkan untuk kita semua. Secara terakhir kita baca firman ini dan tutup saudara. Ini Philadelphia Wahyu 3
10 dan 11 kita baca. 1, 2. Ya, karena engkau menuruti. Ini penting, menuruti. Karena hari-hari biasa kita menuruti, itu penting. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Maka itu. Jadi karena takutnya hanya virus-virus ini, tidak menuruti firman, kalau gitu bagaimana? Tuhan pun tidak akan menjaga, melindungi pada hari pencobaan akan datang juga. Maka supaya kita mendapat itu perlindungan dari Tuhan, kita harus menuruti firman-Nya. Hari apapun kita menuruti firman. Jadi meskipun tidak diancam dengan pedang, tapi ikut ibadah aja itu lari, mana mungkin dia bisa dapat jaminan dari Tuhan seperti ini. Itu, maka aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Gitu ya. 자, demikian. Apakah bisa cukup mengerti ya saudara? Nanti masih ragu-ragu. Wah, meskipun Pak Kim bicara demikian, aku tidak akan pasang chip. Ya, kalau saudara tidak pasang chip ya silakanlah. Aku juga sebenarnya tidak mau pasang chip juga. Tapi kelihatannya enggak bisa saudara. Kelihatannya. Tapi pasang chip ini bukan patokan kita mendapat keselamatan atau tidak. Itu udah ya. Nanti dalam lecture juga Pak Kim udah, karena saya tanya-tanya itu, Pak Kim udah bicara sama lecture juga, nanti akan terjemahkan juga. Tapi lecture kita sangat terbelakang, sangat ketinggalan dari Seoul. Tapi nanti hari pasti kita bisa dengar. Tapi sementara saudara yang takut atau gelisah, tuh mudah-mudahan udah terjawab seperti itu saudara. Ya, oke, demikian. Allah Bapa, kami sungguh menaikkan syukur karena masih Pak Kim ada di dunia ini. Itu pertanyaan yang paling sensitif di zaman ini kami dijawab oleh hambamu. Maka Bapak, kami sungguh menaikkan syukur. Bapak, itu hari makin dahsyat juga, makin kejam juga. Dan mereka yang dicap oleh iblis itu, mereka sedang memegang kuasa dunia ini. Memang karena diizinkan oleh Allah, mereka akan memegang kuasa akan dunia ini. Di tengah-tengah penganiayaan yang akan datang itu, siapa yang akan menahan iman sehingga diakui oleh Tuhan sebagai yang layak masuk ke hidup kekal. Untuk itu Bapak, kami harus mendengar firman-Mu. Hari ini juga kami dengar, apabila kita menuruti firman yang besar kecil apapun yang keluar dari mulut Yesus, Tuhan Yesus pun akan melindungi kami dari penganiayaan yang akan datang secara keseluruhan. Karena ada jaminan seperti itu Bapak, biarlah kami hanya memegang pada janji Tuhan. Siapapun yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah iman yang paling dasar. Inilah yang jaminan yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Tapi biarlah kami jangan tergeser ke suatu yang dirahasiakan oleh Tuhan. Sebagian memang bisa diketahui oleh kami, tapi sebagian besar sesudah terjadi baru kami mungkin akan tahu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Daripada firman yang disembunyikan, salah ditafsirkan sehingga kami harus menanggung suatu kutuk. Daripada itu kami yang orang-orang yang biasa membiarkan apa yang dirahasiakan oleh Tuhan sebagai rahasia. Tetapi Allah tidak pernah menyembunyikan diri, tidak menutupi diri, tapi Allah membongkar diri selebar-lebarnya melalui anak Allah Yesus Kristus. Siapapun yang percaya kepada Dia akan mendapat keselamatan dan hidup kekal. Kami akan hanya
kembali ke firman itu, kami akan pegang pada firman itu, kami akan bersandar pada firman itu sampai hari kesudahannya. Bapa, demikian biarlah kami mendidik anak-anak kami supaya anak-anak kami semua memegang akan firman itu dan mereka pun semua mendapat keselamatan bersama kami, supaya nanti masuk di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan di mahkotanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.